balik lagi sama Haru. Nah, belakangan ini ada satu hal yang cukup trending di kalangan orang-orang nih ya. Sebenarnya tren ini udah lama, cuman belakangan ini nih tujuannya tuh lebih berbeda aja ya. Banyak orang yang suka mengkoleksi kristal ya. Kalau dulu kan memang viral gara-gara ya Bapak Presiden kita itu sempat ada yang beli batu alam dan itu menjadi suatu hal yang viral ya untuk cincin, untuk aksesoris apapun. Kalau sekarang mungkin tujuannya lebih ke arah crystal healing ya. Jadi di video kali ini aku udah undang satu narasumber yang cukup bagus untuk masalah kristal-kristalan ini ya, dan pengetahuannya mengenai crystal healing ini cukup luas sebenarnya. So, terima kasih untuk Crystal Chamber yang sebentar lagi akan nongol di video aku ya. Tapi sebelum kita lanjut ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyala notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke guys, kita udah kedatangan tamu dari Crystal Chamber ya. Halo Cides. Ini gue biasanya panggilnya Cides ya. Halo. Gue biasa panggilnya Cides, sebenarnya namanya Cidesi gitu. Iya bener. Oke, jadi tamu yang sangat spesial ini akhirnya kita collab mengenai crystal healing ya temanya kali ini. Oke, Iya. Cides, sebenarnya ini kan all about crystal ya, dan gue ngundang lu sebagai narasumber dari Crystal Chamber nih ya. Sebenarnya boleh nih kita kenalan dulu sama viewer kita ya, kenapa namanya Crystal Chamber, terus ada berapa orang sih di Crystal Chamber ini? Oke, thank you Haru. Halo semuanya. Jadi gini, ini kita dari Crystal Chamber. Crystal Chamber itu pertama yang jalanin sebenarnya 2 orang. Aku sama suamiku. Cuman ya kita bagi-bagi tugas lah ya, masing-masing ngurusin bagiannya sendiri. Kayak aku kalau lebih yang kayak untuk ada interview kayak gini, sama kayak ngurusin kayak promoting dan lain-lain. Nah, soal Crystal Chamber sendiri, kenapa namanya Crystal Chamber ya? Itu sebenarnya kan dari ini our common dream gitu. Kayak kita tuh sampai sekarang masih punya mimpi buat punya satu chamber, satu ruangan full of crystal yang sekaligus juga bisa buat sacred space kita dan orang-orang terdekat kita kayak keluarga atau teman-teman yang udah kita anggap kayak keluarga. Dan itu masih jadi lifelong dream karena kita dari kecil udah banyak tertarik sama kristal maupun gemstone dan mineral lainnya gitu. Berarti ini mimpi masa kecil ya, Ci, mimpi dari Yes. Berhubung anak kecil doyan koleksi sesuatu ya, apa aja dikoleksi gitu kan, termasuk gua sebenarnya. Nah, kebetulan ini lebih spesifik ke kristal ya. Oke. Yep. Terus Crystal Chamber sendiri nih umurnya berapa nih? Sejak kapan nih kalian jualan? Terus kenapa jual Kita kristal? jualan sejak sebenarnya itu mulai ini ya, kita mulai jualan, cuman waktu itu belum terlalu fokus ke kristal, itu sejak 2011 sampai 2012. 2011 akhir lah sampai 2012 awal. Itu event kita belum merit waktu itu. Dan baru banget kenal. Tapi kalau benar-benar kita pakai brand Crystal Chamber itu sekitar tahun 2017-2018. Waktu itu Haru pasti tahu, waktu itu namanya masih Gemstone Chamber waktu itu. Yeah. Terus habis itu kita ganti jadi pakai logo baru, terus jadi Crystal Chamber. Iya, gue ingat banget tuh pergantian logonya ya. Yes. Pergantian logonya, dan dari dulu udah langganan kebetulan. Thank you. Langganan setia ya. Oke, jadi kita ngomongin kristal nih, satu hal yang kalau orang lihat tuh ini mah cuma batu, apa sih spesialnya gitu kan. Sebenarnya ide crystal healing itu tuh, kristal tuh gunanya apa sih? Kan cuma batu doang gitu loh, kenapa bisa jadi buat healing gitu? Nah, sebenarnya kan kristal ini kalau misalnya ya, kristal itu kan terbuat dari mineral components juga.
kegunaannya itu kan bervariasi banget. Even ada yang bisa buat ini pewarna, kayak misalnya azurite itu emang contoh yang sering banget dipakai untuk pigmen pewarna. Terus quartz itu dipakai untuk even glassware itu ada yang pakai dari kristal quartz. Dan ini apa arloji wristwatch itu juga rata-rata dari quartz, makanya kan disebut ada Seiko quartz itu dipakai buat commercial use. Dan sebenarnya masih banyak penggunaannya yang lain. Kalau secara industri pun banyak banget, namanya juga dia mineral yang penggunaannya juga banyak banget. Tapi yang sekarang sering dibahas dalam scope kita sekarang ini adalah untuk healing sekaligus juga untuk collectibles alias untuk koleksi. Kalau Haru tanya, misalnya ya, gimana buat healing itu salah satu yang paling gampang adalah dengan kayak kita ngeliatin kristal aja nih, kayak misalnya ya, lo ngeliatin nih amethyst cluster. Gini aja, orang itu udah berasa kayak some kind of gimana ya, calming state gitu. Ngelihatnya aja udah ngasih rasa terhibur dan tenang di hati, kayak adem gitu. Kurang lebih begitulah. Jadi lebih kayak kayak kita tuh punya suatu kesenangan ketika koleksi wani batu unik ya. Jadi itu kan dari visual gitu kan, terus dipegang juga enak, beberapa kristal gitu. Jadi lebih ke arah indra ya. Indra ya. Kita. Kalau mau yang next step-nya yang agak sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman emang ada kayak ini aja ya, kayak harus ada basic pelajarannya. Itu adalah kristal yang buat chakra healing. Cara yang paling gampang buat chakra healing itu adalah lu taruh kristal atau batu apa yang cocok dengan chakra tertentu di titik chakra yang berkaitan. Terutama kalau misalnya dirasa di bagian itu ada masalah. Biasanya yang dipakai buat kayak gitu ini free form tumble yang agak flat kayak gini. Jadi dia kan kayak misalnya lo taruh misalnya ya di tenggorokan, ini kan gampang ya buat nempelin. Nah kayak gitulah. Nah kalau ini adalah red agate. Red agate ya. Yes. Berarti itu bentuknya worry stone ya. Kalau orang bilang worry stone yang bisa dipegang-pegang gitu tuh. Worry stone cuman ini dia, nah ini agak flat backnya. Jadi kalau dia lo taruh itu nggak gelinding-gelinding itulah, kurang lebih gitu. Itulah kira-kira. Kristal gue pernah gelinding sih, Ci. Gelinding. Nah. Nah ini sempat hilang. Ya beberapa kristal gue sempat hilang sih sebenarnya. Video lu sempat hilang, sorry. Ya udahlah ya. Ntar beli lagi. Iya. Kalau ada cara untuk mendapatkan gantinya. Crystal Chamber banyak stok ya, jadi tenang aja. Makasih. Kadang-kadang gue suka kelewat gitu stok lu, Ci. Nggak apa-apa, sering banyak yang kelewat kok. Makanya gue ada sedikit back stock. Biasanya buat orang yang ini kelewatan sama sale. Ya biasa. Terus pada nanya, masih ada nggak kak? Untungnya gue masih ada beberapa back stock. Jadi jualan kayak begini sebenarnya ada geter-geternya juga ya, Ci. Maksudnya kayak ini rebutan siapa yang dapet nih. Suka ini nggak? Suka miss nggak kadang orderannya? Oh iya dong. Miss maksudnya? Maksudnya kayak ada yang kayak gimana? Harusnya dikasih ke dia, cuman jadinya ke si B gitu. Pernah. Soalnya kan rebutan, Ci. Pernah sih, cuman habis itu udah. Saya itu pernah kejadian kan yang belum lama ini tuh kayak pas gue jualan Fluorite Sphere itu ketuker. Cuman habis itu ya karena Fluorite Sphere itu kan ini kan motifnya kan mirip dan gue kan jualnya kan Fluorite yang purple. Ya begitulah. Tapi orang-orangnya sama sekali no problem, jadi ya udah tuker ya udah gitu. Oke, baik. Jadi ini ada suka dukanya jualan kristal tuh begini ya. Kadang ada kristal yang mirip-mirip juga, guys. Yes, it definitely does happen.
penjual kristal juga manusia ya. Oke, jadi ini kan temanya nih kristal Oh iya dong. plus healing nih ya. Gimana sih caranya healing pakai Yap. kristal nih buat yang awam-awam bisa dijelasin ya, Ci? Nah, itu kan tadi yang kayak aku bilang, contohnya ya cakra healing, itu yang tadi aku udah jelasin. Sebetulnya ada juga cara-cara lain kayak misalnya ya, yang mungkin ada yang udah pernah lihat, kayak some kind of tumbler minuman dan di dalamnya itu ada case yang dikasih. Isinya itu rose quartz atau amethyst atau whatever kind of quartz ya. Karena itu emang yang quartz itu emang yang paling aman buat kayak konsumsi. Tapi itu pun sebelum kalau dilihat itu yang quartznya itu masih ada kayak dome-nya lagi, jadi supaya nggak bersentuhan langsung dengan airnya. Cuma tetap aja mengenai kapasitas healing suatu kristal pasti ada limitnya juga. Pasti ada limitnya kayak maksudku adalah kayak di crystal chamber ini memang kita jaga agar kita itu nggak overclaim. Overclaim itu misalnya kayak kita ada klien yang punya keluhan penyakit fisik atau gejala kayak katakanlah kayak gangguan psikologis yang udah bener-bener dia itu kelihatan banget ini perlu intervensi medis gitu. Kalau itu kita akan nyarankan carilah intervensi medis yang proper. Konsultasi ke tenaga kesehatan yang qualified. Jangan cuma ngandalin kristal doang. This may help. Kristal mungkin bisa membantu to some extent, tapi tetap setelah itu lo tetap butuh ini intervensi medis yang benar. Ya, jadi ya aku akan mengatakan bahwa seperti itulah kenyataannya. Jangan terlalu gampang percaya dengan orang yang kayak overclaim. Misalnya lo apa gitu ini bisa kayak tukang obat lah, ini bisa nyembuhin segala keluhan. Gak mungkin kayak gitu ya. Itu udah ada. Ya, tidak kayak kasarannya tidak semudah itu Ferguson. Nggak seperti itu cara kerjanya. Gitu. I see. Jadi balik lagi ini cuma media untuk membantu aja ya, kayak nge-push media untuk membantu secara energi. Ini kalau yang orang-orang spiritual nih rata-rata kan suka ngomong ini energinya bagus nih gitu kan. Nah itu ada di kristal ya karena masih natural jatuhnya. Ya kan, emitting energinya tuh masih cas gitu. Yep. Masih bagus ya. Berarti ini lebih ke arah belief ya Ci ya. Dan itu nanti belief itu juga ada kaitannya sama ini gimana lo nentuin kristal itu bagus dan cocok dengan kebutuhanmu atau enggak. Oke. Jadi dari segi scientificnya tadi dari perasa ya. Kalau misalkan dari spiritualnya berarti memang dari ibarat kata kayak ini nggak sih kayak di Jepang tuh ada yang jual oksigen kalengan. Ya, itu kayak yang jual oksigen kalengan itu sebenarnya juga di satu sisi miris ngelihatnya. Cuman buat orang yang tinggal di tempat yang polluted banget, ya gimana ya mau nggak mau sih. Kayak lu tinggal di tempat yang sangat terpolusi gitu kan mau nggak mau kan pasti kamu akan ada usaha untuk gimana ceritanya supaya you can feel better. That's to make you feel better. Gitu. Konsepnya mirip kayak gitulah ya, cuman bedanya ini batu gitu, ya kan? Yang di Kalengan itu dari Gunung Fuji. Gue ngeliat tuh udah kayak. Iya benar, itu yang ini yang mereka yang jual itu kayak di Jepang sama di Cina ada deh gitu. Yang kayak gitu ya kan, cuma bedanya di batu aja gitu. Stigma kristal tuh yang seolah-olah kayak mistis banget gitu ya, itu tuh tanggapan lu gimana Ci? Tanggapan dari crystal chamber tuh gimana? Kalau kita sih cenderung ini aja, kita tetap ada usaha untuk edukasi, paling nggak itu kita minta orang untuk baca deh, ini banyak kok scientific proof bahwa tentang kristal dan fungsi masing-masing. Sisanya biarin aja, kita milih untuk biarin aja karena kita juga selling something, ngejual sesuatu benda yang nyata.
legitimate, beneran ada. Dan ya kayak yang aku bilang tadi, beneran kita itu nggak overclaim kayak seolah-olah ini nih kayak cure all, kayak obat yang bisa ngobatin segala sesuatu. Nggak, kita nggak ngelakuin itu. Selain itu juga paling kita kayak ngasih sumber dan nyaranin orang untuk perbanyak baca sejarah, karena toh kita ini udah terlibat dalam penggunaan berbagai logam mulia kayak perak sama emas, itu juga ada fungsinya masing-masing. Dan batu-batu baik yang mulia maupun semi mulia sudah sejak peradaban kuno, kayak sejak Mesir kuno, bahkan sejak zaman prasejarah. Itu manusia itu tidak pernah peradabannya itu terlepas dari penggunaan logam mulia dan batu-batu mulia atau batu setengah mulia. Jadi ya nggak perlulah kayak ngasih stigma negatif seolah-olah penjual kristal itu selalu identik dengan praktek perdukunan. Sisanya ya biarin aja orang mau ngomong apa. Like Itu banyak sih kadang-kadang sebenarnya kita ketemu yang orang yang apa ya, yang ngotot, ya udahlah gitu. ya balik lagi belief ya, maksudnya kayak patung-patung Mm-mm. aja tuh ada yang suka disembah. Kalau zaman dulu banget nih nyembahnya patungnya. Actually sekarang masih ada sih beberapa praktik yang seperti itu ya, cuman ya Tapi kalau patung itu pun tergantung keyakinan lu. Maksudnya gini, yang mereka sembah itu bukanlah patungnya, tetapi manifestasi nah siapa yang di patung tersebut. Nah, itu yang harus dilurusin Nah, gitu. itu kan sama aja kayak untuk beberapa orang ya mungkin yang emang seorang praktisi, ya kristal bisa menjadi media itu. Ya, memang tetap pasti akan ada seperti itu. Adalah beberapa orang yang Adalah. seperti itu. Iya dong. Gitu. Kita kan ini dari berbagai ini kan kemungkinan, berbagai walks of life orang mau gimana kan, kita nggak bisa ngatur juga. Lifestyle orang juga beda-beda, kepercayaan orang juga beda-beda. Jadi balik lagi ya guys, ini masalah kepercayaan aja. Jadi jangan dicap langsung begitu ya. Yep. Oke, ini kan tadi kita udah ngomongin yang mistis, agak mistis ya konteksnya. Tapi sekarang kita lebih fokus ke kristalnya aja nih. Maksudnya sebagai penjual kristal nih ya, crystal chamber. Gimana sih Ci caranya lo bedain kristal yang asli dan palsu? Soalnya banyak banget nih kristal-kristal yang kayak ada yang man-made, ada yang masakan gitu-gitu. Nah, ini pertama kita kita lurusin dulu ya. Ada kristal yang sintetik. Sintetik itu benar-benar adalah dia tiruan. Di mana tiruan dalam artian contohnya opalite. Opalite dan blue sama gold sandstone itu jelas-jelas sintetik. Sintetik itu dia jadi memang komponen molekul kimiawinya sama sekali nggak seperti apa yang dia tiru. Contohnya opalite itu kan dia dibuat sebagai alternatif untuk opal, makanya dia disebut opalite. Nah, sedangkan yang blue and gold sandstone itu dia buat sandstone, batu jenis sandstone. Itu adalah sintetis, jadi ya benar-benar tiruan. Sementara kalau man-made ini contohnya adalah yang sekarang lagi banyak ngehits itu, terutama untuk yang buat jewelry, ada man-made atau lab-made diamond dan lab-made emerald. Nah, kalau kasus diamond dan emerald yang lab-made ini, mereka itu kalau diperiksa lah komponen kimiawinya, itu mereka identical alias sama dengan diamond maupun emerald asli. Tapi, yes, sama Ru. Tapi mereka emang udah bisa kayak dalam tanda kutip dikembangbiakan di laboratorium. Sebagai apa? Alternatif yang lebih murah dan lebih gampang didapatkan pastinya. Gitu. Jadi kalau bicara lab-made diamond, lab-made emerald, dan mungkin lab-made jewelry grade gemstone lainnya, ya itu sama dengan yang natural. Hanya bedanya yang satu ditemukan di alam, sedangkan yang satunya lagi hasil dibuat di lab. Gitu. Jadi berbeda, ini memang kasus yang berbeda ya dengan yang sintetis. Sintetis itu seringkali kalau nggak plastik ya kaca. Oke,
Oke, jadi kalau gue boleh tanya nih, kan ada satu brand terkenal itu tuh yang zircon. Kalau zircon tuh masuknya apa, Ci? Kalau zirconia itu beda lagi. Itu ya kubik zirconia, bukan lab made diamond. Jadi natural. Dia proses pembuatannya lain. Kalau lab made diamond itu dia benar-benar ini lolos diamond test. Tingkat kekerasannya juga sama kayak diamond, tingkat kekerasannya sama. Ini penanda ya. Sama dia ini appearance secara keseluruhan dan lain itu persis dengan diamond. Hanya pembedanya ada. Beda ya dengan kubik zirconia. Cuman sayangnya aku nggak ada sih contohnya. Kalau kena cahaya sama kalau pakai diamond tester dan lain-lain itu akan sangat kelihatan bedanya. Oke, soalnya ya orang-orang udah pada tahu lah brand yang itu ya, gak usah disebut. But soalnya ini ada cerita lucu ya. Sebenarnya gue pernah waktu dulu nih awal-awal koleksi batu beneran yang ya ketika anak kecil belum punya duit itu koleksinya batu kali ya. Batu-batuan lucu gitu. Yeah. Kalau udah gede udah punya duit koleksinya dari Crystal Chamber nih. Iya kan. Gue pernah waktu itu lagi ujian, kebetulan bener-bener lagi ujian ujian praktek, terus kita ke Dieng ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Itu tuh banyak banget dan itu tuh lagi viral waktu itu batu apa sih yang presiden kita beli tuh, Kalimaya ya kalau nggak salah. Apa sih? Bukan kalau dari yang ijo-ijo itu bentar. Baca enggak. Aku nggak tahu soalnya kalau di Dieng gimana. Ya pokoknya gitulah. Terus jadi banyak kan orang yang jualan batu ya kan. Belilah waktu itu, dia bilang safir nih ya kan, tapi pas beli alat tes labnya itu tuh yang buat ngelihat dalamnya tuh ada buletan dan ternyata itu kayak semacam resin gitu. Gelembung, iya. Kalau bergelembung-gelembung itu ya entah kaca atau resin sih biasanya. Masakan gitu loh, dan itu ya mirip sih, coba bentuknya aja mirip gitu. Emang sintetis sih. Bisa jadi resin. Iya sih, kemungkinan besar iya. Apalagi kalau kamu belinya di ini ya, di tempat-tempat wisata dengan harga yang murah banget ya. Iya sih. Kan ini. Jadi pertama ya penanya, if it's too good to be true, then it's most probably not true. Not true. Itu sih sayangnya. It hurts. Emang sih, aku juga pernah beli palsu. Udah di chamber tuh. Untungnya itu nggak gua jual sih. Koleksi aja. Untuk diri sendiri. Karena aku beli yang ini. Oh ini, satu kasus lagi ya. Aku kenanya di dyed agate. Jadi batu asli, dia asli. Tapi dia jual sebagai rose quartz. Oke. Di foto sih kelihatannya bagus. Begitu barangnya datang, aku langsung tahu itu dyed agate. Kenapa? Warna rose quartz-nya kayak soda gembira. Ada garisnya gitu ya. Ada garisnya dan pinknya itu like banget. Kalau yang gua tahu tuh rose quartz itu pinknya agak nggak pink murni ya, dia agak pucet ya. Itu sebenarnya tergantung juga, tapi dia harus pinknya itu kayak blush. Yes, aku akan kasih contoh satu rose quartz yang bagus. Ini pinknya kuat, tapi ya ini contoh rose quartz yang alami ya. A few moments later. Hai. Wih, ini mah ungu Ci. Tapi ini rose quartz ya? Yes. Dia ada kayak violet tone, agak sedikit violetish gitu tone-nya, but yeah, this is the real deal. Kurang lebih begitulah. Meanwhile yang aku beli penuh dengan garis-garis putih dan pinknya itu kayak kamu tahu kayak Fanta. Nah. Itu spare ya jatuhnya? Ya, begitulah. Ini spare rose quartz. Wah itu cakep sih. Kayak rose quartz gua nggak sejernih itu deh. Thank you. Kalau mau ntar gue cariin. Sip. Oke. Kan tadi kita udah
ngebahas nih soal palsu dan aslinya. Sekarang ngelihat rose quartz dengan kualitas seperti itu nih ya, gimana sih cara tahu kualitas kristal yang bagus? Mau nggak mau, satu, kamu harus banyak baca. Harus banyak baca dan ini banyak ngebandingin sih. Karena serius, kayak kalau dari kita juga banyak baca sama banyak ngebandingin itu sangat membantu. Sangat membantu maksudnya ya. Dan sometimes trial and error. Kayak yang aku cerita tadi. Sometimes you need to buy something that is trash untuk tahu mana yang nggak trash. Tapi kalau bicara soal kualitas itu juga biasanya kalau harga dengan kualitas itu sebanding, ya dia bagus. Dan tentunya itu juga cocok dalam artian sesuai di hati, sesuai kebutuhan apa yang kita cari. Gitu. Karena gini, orang itu bisa jual tipe kristal yang sama. Tapi yang tipe kristal kayak misalnya ya ada yang jual rose quartz, ada yang jual amethyst, kan banyak kan orang. Tapi yang namanya kualitas dalam artian ini penampilan secara keseluruhan, kayak penampilan aja itu. Dan kalau orang yang bisa merasakan energi ya, energi setelah diperhatiin lebih cermat itu ya nggak akan bisa bohong. Ya. Pokoknya hati-hati dengan harga. Kalau misalnya dia terlalu murah itu sudah red flag juga. Iya sih, itu udah tergantung sama grade. Jangan tergiur dengan harga terlalu murah. Maksudnya kayak ada grade yang bagus, ada grade yang rada-rada ampas tapi tetap natural gitu loh. Biasanya ada pasti. Biasanya kalau grade-grade gitu tuh apa yang ngebedain? Apakah warnanya, apakah cuttingnya, apakah guratan dalamnya? Kan kadang-kadang tuh kristal tuh ada guratannya, iya kan? Ada seratnya. Itu tergantung. Kalau misalnya untuk mau dipakai buat apa dulu? Kalau mau dipakai buat jewelry grade, mau kamu ikat jadiin jewelry, emang yang ini yang namanya yang 4C 4C yang untuk diamond itu juga bisa kamu pakai buat pedoman untuk kamu beli gemstone yang untuk dijadiin jewelry. Tapi kalau kamu nggak mau pakai itu jadi jewelry, such as kamu pakai untuk healing dan koleksi pribadi, ya beda. Itu kamu nggak bisa pakai itu. Apalagi kan kalau jewelry kan dia kan fotonya kan pasti kecil-kecil kan, di faset semua, faset grade itu. Wah, itu kamu harus teliti banget. Nah, kalau bicara crack itu, kalau kamu pakai buat jewelry, emang yang ada crack itu sulit ditolerir karena takutnya dia waktu proses ikat pasang di jewelry, dia bisa pecah. Karena kan di satu dia dipotong, dua ukurannya kecil lagi, diikat, pecah. Tapi kalau di kristal yang nggak buat jewelry dan ukurannya gede, ya belum tentu itu menjadi masalah, karena crack itu pun adalah sumber dari rainbow dalam kristal. Nah, kita udah sampai nih ngomongin kayak ada nyebut rainbow nih, jadi ingat maksudnya kayak apa sih sebenarnya istilah kayak rainbow, window, terus raw, apa bentuk-bentuk dia punya jenis-jenisnya, kayak ada yang raw, ada yang spare, ada yang tadi worry stone ya kan. Terus ada apa lagi ya, banyak banget deh. Nah, itu kita mulai dari ini ya, kayak rainbow yang aku baru aja sebutkan itu. Rainbow itu sebetulnya fenomena refraksi cahaya yang muncul karena ada pola alami crackle. Jadi kayak crack kecil-kecil di dalam sebuah kristal. Rainbow ini banyak kelihatan di kristal yang jenis-jenisnya quartz. Ini kayak, cuman ini emang susah sih terlihat di kamera. Kelihatan ya? Ini di clear quartz sphere. Ini dia ada crackle, dan tapi sayangnya di posisi ini dia nggak kelihatan rainbow-nya. Dia menghasilkan rainbow kalau ketimpa cahaya. Ini nggak masalah, dan bahkan justru banyak orang yang nyari yang ada rainbow-nya kayak gini. Karena lebih cantik ya. Yes, cantik dan unik. Dan karena rainbow yang terbuat dari crackle kayak gini ini nggak akan ada yang identical posisi dan warna yang dihasilkan. Nah,
Kalau crackle kayak gitu dia bahaya nggak sih? Maksudnya kan itu kan sebuah crack ya, sebuah patahan. Kalau jatuh pecahnya lebih gampang nggak atau nggak ngefek? Enggak sih. Tapi kalau semuanya dibanting emang pecah sih. Iya kalau itu ya hatinya Nggak, dibanting so pecah far sih. so far nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena dia kan ini kan dia sudah polish secara keseluruhan dan dia secara struktur juga bukan kristal yang difaset untuk jewelry, jadi aman. Oke. Oke, terus ada tumble, spare, terus sama window tadi tuh. Kalau window sih waktu itu lu pernah kasih gua kristal. Aduh dikasih waktu Ya. itu ametis ya masih. Nah ada itu ametis tuh ya. windownya yang punya haru. Itu katanya ini bagus nih buat tarot reader nih. Karena ada windownya. Kalau window itu sendiri, tapi sorry gue lagi nggak punya yang ada windownya di sini. Oh wait, Lu jelasin I aja, have gua one ambilin. tapi kecil banget ini. Harus diambilin. Nah, Ini dia. Ini kesayangan dia. dari Crystal Chamber ya. Mana nih windownya? Oh bukan salah. Oh yang ini bener. bener kok. Nah itu windownya kan kelihatan tuh. Betul. Window yang di ametismu itu emang jelas banget. Window itu sendiri adalah pertemuan dari dua sisi kristal. Nah itu dia. Tuh, Yang membentuk pola geometris. Pola geometrisnya bisa square, bisa diamond. Nah, kalau yang punyamu ini kayaknya ini square ya, Iya ini square nih. lebih ke square. Itulah yang namanya window dalam sebuah kristal. Ada rainbow-nya lagi di window. Berubah. Yap. Ada rainbow-nya Ci. Pertemuan dua sisi, ada window ini emang dalam banyak kasus, enggak semua, tapi banyak kasus menghasilkan rainbow. Iya, ini crack-nya bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Thank you. Ada rainbow di dalam window-nya terus gue baru nggak. Rezeki lo tau gak sih? Ini paling gue jaga nih. Iya. Energinya emang agak beda dan in some cases window kristal kayak begini dicari oleh tarot reader dan atau orang-orang yang ini melakukan fortune telling sebagai kayak support praktek mereka. Iya. Kalau kayak hal-hal seperti itu kayaknya lu yang lebih ngerti lu. Nah, kalau ini tuh kita jelasin sedikit ya. Praktek melihat kristal atau melihat kaca, ya kaca hitam ya, mostly ini namanya scrying. Dan ini teknik yang cukup high level dan orang-orang yang nggak semua orang bisa ya untuk melihat seperti ini gitu loh. Jadi kita tuh melihat suatu kayak kalau di film-film zaman dulu nih ya, identik dengan peramal dengan kristal ballnya yang super gede itu tuh yang jernih banget ya. Aslinya nggak ada kristal sejernih itu, mungkin ada ya tapi nggak jernih banget gitu loh. Nggak ada adanya kaca. Nah itu kaca ya, intinya kaca lah, suatu media untuk scrying atau divinasi dengan cara melihat kaca atau batu ya, biasanya obsidian yang hitam ya. Nanti apa namanya, si Cindy punya, si temen gue punya scrying mirror, gue hampir beli juga harus gue beli waktu itu ya. Itu tuh untuk melihat bayangan. Nah kadang-kadang serem juga nih ngelihat bayangan di kaca warna hitam ya. Kadang kan pikiran kita tuh suka keluyuran iya kan. Nah di kristal ini juga bisa gitu loh, bahkan sekecil ini pun bisa gitu loh. Dari coraknya, dari bayangan yang terpantul, kalian bisa ngelihat apa. Nah itu udah high level teknik ya. Makanya kayak tarot reader banyak banget yang nyari kristal ya. Contohnya gua udah banyak banget tumpukan kristal di atas sana sebenarnya tapi nggak diinin aja ya, sampai ada gue beli kaca begini terus ini isinya kristal semua. Nice box, Haru. Koleksi. Nice box loh. Bagus.
Boleh dong. Iya dong. Orang bisa jual kristal yang sama nih Ci, even maybe at a glance lebih menarik mata, tapi namanya kualitas dan energi nggak akan pernah bohong ya, karena approach dari sellernya sendiri tuh beda-beda ya. Kalau misalkan kalian tuh tipenya approach-nya tuh seperti apa? Apakah edukatif? Apakah, karena ini ngomongin seller ya, ngomongin tipe-tipe seller. Pro kontra seller nih gimana sih? Maksudnya untuk jualan ini tuh based on apa? Trust atau kayak gimana gitu? Iya. Kalau aku yang jelas dari kita berusaha to be as honest as possible. Kayak ya gue mau jujur aja. Karena toh ini juga kayak ini jualan yang bukan hanya sekadar jualan, bro. Ini jualan juga ada urusannya sama masalah energi, dan ini nanti buntutnya akan menyangkut perkara karma dan dharma, macam apa yang kalian tanamin kerjaan seperti ini. Jadi ya aku akan berusaha edukasi, jangan sampai overclaim. Apa yang what you see is what you get, kurang lebih kayak gitu. Nggak kayak misalnya orang apa ya, kan ada juga seller yang bilang ya kayak yang pengalamanku tadi, sebenarnya itu agat tapi dijual sebagai ametis atau rose quartz. Itu nggak banget dah. Hindari itu sebagaimana lu bisa gitu loh. Yap, kurang lebih begitu. Ya, berarti emang jualan kristal ini intinya tergantung sellernya juga ya. Iya sih. Selain harga dan kualitas. Emang juga harus. tergantung seller dan ya betul. Tapi ya intinya sih kayaknya udah semua sih yang mau ditanyain si interviewnya. Jadi kayak ya kurang lebih gitulah ya guys. Maksudnya sekitar kristal-kristal yang cantik-cantik ini ya ternyata kegunaannya ada dan banyak. Dan ya kurang lebih begitulah mengenai kristal healing. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya langsung ke komen bawah aja, nanti dibantu jawab ya sama Cides ya. Atau kalian jangan lupa follow Instagramnya Crystal Chamber, karena buat kalian yang suka kristal, jujur ya, mereka nih kalau jualan nih bener-bener less than 5 minutes abis. Thank you. Karena gue sering mantengin. Makasih banget loh. Karena gue sering mantengin Cil. Baru refreshnya abis. Aduh, oke. Jadi ya ini nih kayak gini nih. Ini gue ini masih ada back stock. Ini beberapa gue pernah nih ini rebutan sampai gak kelar-kelar. Contohnya gini. untuk gue dapet yang ini nih. Bahagia. Ini bener-bener hoki sih dapat ini. Ini gue hoki sih. Ini gue hoki banget sih. Iya. Lu menang rebutan, itu juga bagus banget dan cocok banget buat lu. Paling gede ini. Gue dapet yang paling gede. GG. Iya. Iya. Cracknya bagus. Dan bukan cuma paling gede, warnanya juga bagus banget. Sebenarnya ada yang gue taksir yang itu, cuman Tuh. yang dia agak lebih muda waktu itu. Cuman udah diambil orang ya. Rebutan beneran. Tapi ini bagus sih, Ru. Cocok betul. But anyway, oke, jadi kita sudah di penghujung video ya guys. Closing nggak usah lama-lama. Intinya jangan lupa follow Crystal Chamber dan siap-siap untuk luka-luka di virtual ya. Luka-luka virtual ini udah kayak emak-emak lagi Ekstrim gak kok? barang sale. Bedanya di kristal ya. Tenang aja, sel virtual kok, jadi nggak perlu gontok-gontokan secara fisik, tenang. Social distancing selnya. Tapi jempol netizen tuh lebih sadis loh. Gue duluan. Semuanya jadi jempol Thanos kalau udah kayak gitu. Oke, jadi dari Crystal Chamber sendiri ada kata-kata terakhir apa nih sebelum kita benar-benar tutup videonya? Kayaknya kalau aku sih malah lebih malah pengennya
gue pengen say thanks sama lu, Haru, sama semua orang yang udah ngeluangin waktu untuk nonton video kita berdua ini. Dan makasih buat lu, Haru, ya, karena udah mau interview Crystal Chamber dan selama ini udah jadi pelanggan setia sekaligus temen lama. Ya, thank you banget atas kesediaannya mewawancara dan berpartisipasi. Oke, dadah guys. Dadah, Thank you. Udah.